Selamat malam Bapak-Bapak, dari sisi kanan saya ada Bung Rocky Gerung, akademisi. Selamat malam Bung Rocky. Malam. Dan juga Direktur Habib Rizik Sihab Center. Assalamualaikum Pak Abdul Hoyer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi kiri saya ada dua politisi kawakan, politisi Nasdem, Bang Akbar Faisal. Selamat malam Bang Akbar Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bang Junimart Girsang, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Merdeka Bang. Saya mau ke Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, pertengahan tahun 2019 Anda sempat mengisi di Jember, kalau tidak salah. Waktu itu Anda mendapatkan hambatan ketika mengisi di sebuah universitas. Apakah menurut Anda itu sebagai bentuk proses demokrasi yang tidak berjalan di Indonesia atau apa Bang? Saya mau cerita juga pengalaman seperti apa Bang Rocky? Jawab, mesti tanya saya peristiwanya. Yang Bang Rocky kalau tidak salah sama Bang Said Didu di dalam ambulan waktu itu. Iya, itu jadi problem. Seolah-olah saya memanfaatkan ambulans. Saya justru memakai ambulans supaya tiba di universitas. Karena saya diundang di situ. Dan itu ambulans yang kosong tuh. Jadi di situ ada semacam dilema. Mau terus karena dihadang, maka saya mesti cari akal itu kan. Jadi itu akal doang, bukan memanfaatkan ambulans. Dan karena itu saya mau mengakali lokasi itu supaya saya bisa akses, supaya hak demokrasi saya tidak terhambat, supaya hak demokrasi mahasiswa di situ untuk mendengarkan kuliah saya juga tidak dihambat oleh sekelompok orang yang menghadang saya, ada 200 orang menghadang saya dengan saya Didu. Itu soalnya tuh. Saya nggak perlu jelaskan itu demokrasi bukan demokrasi. Berarti Anda sadar bahwa waktu itu posisinya Anda terhambat, hak demokrasi Anda terhambat. Ya iyalah. Ya jelas lah, orang nggak bisa akses. Kan saya mau akses titik pikiran kampus. Kampus itu kan merawat demokrasi. Masa saya nggak bisa masuk kampus? Hanya karena alasan tahun politik. Justru dalam tahun politik, kita mesti bongkar seluruh persembunyian manipulasi politik dalam pemilu. Kan saya nggak punya partai waktu itu. Jadi saya datang sebagai akademisi. Namun Bang Rocky, apakah ada pihak yang menganggap Anda terlalu kritis, terlalu tajam ke pemerintah tanpa dasar, tanpa data mungkin? Ya, nggak tahu, saya nggak peduli pihak mana itu. Nggak penting buat saya pihak mana. Yang penting hak saya untuk bicara tidak dihalangi oleh kekuatan manapun. Apalagi bicara di kampus, forum ilmiah diundang resmi oleh universitas. Baik. Dan sampai sekarang masih berlaku. Beberapa bulan lalu juga saya masih dihambat ke Aceh, ke Padang, ke Palembang. Ketika pemilu udah selesai, hambatan itu masih ada. Jadi itu tanda tanya besar. Apa yang terjadi sebetulnya? Iya, saya tidak suka diatur-atur karena saya anggap di dalam demokrasi orang itu hanya bertanggung jawab pada argumennya gitu. Jadi dalam kasus misalnya soal Pancasila itu yang saya sebut Pak Jokowi tidak paham. Kan saya harus memilih mengucapkan Pak Jokowi paham atau mengucapkan Pak Jokowi tidak paham. Dua-duanya pendapat. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya harus buktikan dalil itu. Dan itu susah buat saya. Kalau saya bilang Pak Jokowi tidak paham, lebih mudah saya buktikan. Jadi saya bertanggung jawab atas argumentasi saya, bukan atas sopan santun, nggak sopan santun. Bagaimana kalau saya bilang, oke, Pak Jokowi tidak paham, tapi saya ucapkan dengan sangat santun. Maka saya nggak kena delik itu atau nggak dilaporin. Jadi jangan lihat bungkusnya, karena nggak mungkin pikiran itu diaudit oleh cara mengucapkan. Itu poinnya. Nanti kalau saya bilang Jokowi tidak paham Pancasila, itu pendapat saya. Pertama, Jokowi paham Pancasila, pendapat saya. Kedua, dua-duanya statusnya pendapat, nggak ada beban emosi di situ, nggak ada beban etis. Jadi nanti kalau pakai versi Pak Junimart, kebebasan berpendapat adalah kebebasan untuk memuji presiden. Kalau mengkritik bukan kebebasan berpendapat. Dua-duanya statusnya pendapat. Ya, Bang Rocky, saya kira begini ya. Kalau disebut kebebasan berekspresi, bukan berarti kita melakukan fitnah dalam tanda petik. Mungkin itu boleh saja. Tapi kalau Bang Rocky mengatakan Pak Jokowi dan presiden tidak paham Pancasila, saya kira ini terlalu naif bagi kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, bagaimana mungkin seorang Pak Jokowi, presiden kita ini tidak paham Pancasila, sementara dari sikap perilaku dia itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Ya, saya kasih tahu poin saya ya. Kita lihat realita, jangan hayalan terus. Punya pendapat Jokowi paham Pancasila. Pendapat Junimart menghina saya. Karena bagi saya dia tidak paham. Kan dulunya pendapat kan. Anda mesti buktikan bahwa Pak Jokowi paham Pancasila. Saya bisa buktikan bahwa Pak Jokowi tidak paham Pancasila. Dua-duanya pendapat statusnya. Jadi jangan kasih emosi di situ. Bukan emosi, Pak. Bukan emosi. Sekarang begini, Pak. Pak Rocky mengatakan Pak Jokowi tidak paham. Oke, saya mau tanya, di mana ketidakpahaman beliau? Oke, saya mau terangkan sekarang. Silakan, Pak. Saya terangkan. Silakan, Pak. Sedikit saja, Bang Rocky, waktu untuk menerangkan. Jokowi akhirnya pidato mengatakan bahwa kami beri BPJS itu gratis pada sekian banyak orang itu. Loh, itu bukan demokrasi, itu bukan Pancasila, itu memang kewajiban presiden. Nah, itu perintah undang-undang. Saya Jadi, tambahkan. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu yang diperintahkan undang-undang, itu saya nggak bisa kasih pujian. Dan itu memang tugas dia. Kalau dia katakan, oke, saya batalkan kenaikan BPJS, itu saya kasih pujian. Karena dia melakukan sesuatu beyond the call of duty, yang melampaui, sebetulnya dia bisa naikin tapi dia nggak naikin. Jadi dia pro pada justice. Waktu dia naikkan, dia tidak pro pada justice. Banyak lagi. Saya disuruh waktu itu soal lingkungan. Presiden mengatakan,
saya putuskan untuk memindahkan ibu kota. Soal-soal lingkungan diriset belakangan. Nah itu kan dulu kan. Kan mesti diriset dulu baru putusan politik kan. Sekarang diputuskan lebih awal, baru disuruh